Halo semuanya, selamat datang ke mata kuliah manajemen periklanan dan hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Pada kesempatan kali ini saya yang akan mengampu mata kuliah ini pada pertemuan ini. Perkenalkan, nama saya Stasia Reviani Mege dan hari ini kita akan belajar tentang strategi periklanan. Kita langsung saja. Strategi iklan, apa sih itu? Apa tujuannya, apa manfaatnya, dan kenapa perlu dilakukan atau kenapa perlu dibuat. Nah, strategi iklan itu harus mampu menjawab pertanyaan dasar dari sebuah kampanye periklanan. Seperti yang kalian sering kenal ada 5W1H. What? Jadi apa tujuan iklannya? Iklannya itu ingin ditujukan untuk mencapai titik apa? Apakah misalnya hanya untuk mengajarkan tentang produk yang baru kepada konsumen atau untuk meningkatkan pembelian dari konsumen tersebut. Jadi tergantung tujuannya. Who, siapa yang akan dituju atau halayak siapa yang ingin dijangkau oleh orang yang ingin mengiklankan itu. When, kapan iklan tersebut akan dipasang. Where, di mana itu bisa medianya apa. Nanti di mata kuliah ini juga bagian akhir nanti, bukan bagian akhir tapi selanjutnya akan ada tentang media periklanan. Jadi kalian juga harus tahu sebagai misalnya orang yang bertanggung jawab di bagian periklanan, kalian harus tahu media mana saja sih yang tepat untuk produk kalian diiklankan. Why, mengapa harus demikian, dan how, bagaimana bentuk iklannya. Tujuan dari strategi itu ya tentu saja untuk menciptakan iklan yang efektif. Jadi orang melakukan sebuah strategi atau merancang sebuah strategi supaya iklannya efektif dan efisien tentunya, nggak buang-buang uang dan juga nggak buang-buang waktu dari perusahaan dan juga orang yang membuat iklan tersebut. Oleh karena itu, selain rumusan pertanyaan 5W1H tadi, perlu juga pengetahuan yang cukup tentang produk, persaingan pasar atau kompetitor, dan analisis yang mendalam tentang konsumen. Jadi ingat, karena periklanan ini adalah bagian juga dari pemasaran, dan pemasaran itu bukan hanya sekedar mempromosikan saja, jadi tetap harus ada dari bagian riset juga. Harus ada riset mendalam, analisis mendalam tentang konsumen kamu, persaingan pasar dari produk yang kita jual itu seperti apa. Jadi itu tetap harus diperhitungkan, selalu dimasukkan di dalam pertimbangan dari suatu perusahaan. Oke, jadi di sini ada namanya marketing brief. Kalau misalnya kalian nanti tertarik untuk lebih mengenal tentang dunia periklanan, atau masuk atau mungkin nanti magang di salah satu agensi periklanan, di situ ada namanya marketing brief. Di dokumen tersebut nanti dicatat oleh agensi periklanan ini apa saja sih yang akan dibutuhkan oleh konsumen ini. Lebih detailnya lagi tentang produk mereka. Produk bagaimana yang ingin diiklankan ini? Modelnya seperti apa dan seterusnya. Jadi itulah yang termuat dalam marketing brief. Informasi yang ada tuh misalnya brand tersebut brand yang lama atau mungkin yang udah yang baru terjun di pasaran, jadi harus dijelaskan dengan detail di situ. Terus juga product knowledge-nya, fitur yang terkandung dalam produknya itu apa saja. Tentu saja dengan produknya itu dia produk apa ya, apakah dia produk makanan, produk sabun, produk kipas angin mungkin atau AC dan lain sebagainya. Jadi penting untuk mengetahui tentang product knowledge-nya. Terus juga diferensiasinya. Apa sih yang membedakan? Ini penting sekali ya, diferensiasi ini. Yang membedakan atau yang mengunggulkan produk kita ini dari produk pesaing kita. Apa nilai lebihnya yang membuat dia berbeda dari kompetitor. Dan yang pasti penting juga target audience. Target audience-nya siapa? Harus spesifik. Dan bagian dari target audience ini semestinya sudah kalian pelajari di manajemen pemasaran, itu masih ingat
ada namanya segmenting, targeting, and positioning. Target audiensnya itu adalah satu atau beberapa segmen, satu atau sejumlah segmen yang kalian sudah pilih. Jadi itu yang kalian targetkan, sekelompok segmen tersebut. Terus juga di marketing brief itu ada analisis SWOT-nya. Analisis SWOT dari produk tersebut. Harus diketahui dong kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus juga potensi atau peluang yang ada di pasar itu seperti apa. Seorang advertising agency harus mengetahui ini untuk membuat suatu iklan atau merancang strategi iklan dulu yang di sini. Ya. Terus juga threat yang ada di situ. Sehingga ketika mereka nantinya akan merancang iklan bagaimana sih yang akan kita tampilkan, bisa menghindari terjadinya threat dan memanfaatkan opportunity yang ada dan juga memanfaatkan kekuatan tentunya. Dan tidak lupa harus ada penjelasan juga tentang kompetitor. Kompetitor kita tuh siapa sih? Main kompetitor dari produk kita. Kalau perlu diselidiki juga, iklan-iklan yang dimiliki oleh kompetitor itu seperti apa? Karena ini kan memang spesifik di strategi pembuatan iklan ya. Detail tentang kompetitor itu seperti apa? Contoh-contoh iklan yang disajikan oleh kompetitor atau strategi periklanan yang dimiliki oleh kompetitor juga seperti apa, itu harus diketahui. Karena itu, seorang yang bekerja di agensi periklanan itu sangat penting sekali untuk bisa mengetahui tentang hal-hal ini, analisis SWOT kompetitor dan yang lainnya. Kita lanjut. Nah, setelah selesai dengan marketing brief yang tadi ya, jadi seorang agent itu, saya lupa apa istilahnya yang bertugas menjadi agentnya itu, nanti kalian tolong cari ya. Oh iya, pertanyaan nomor 1 yang harus kalian jawab di kolom komen, tolong cari posisi di agensi periklanan yang dia akan menghubungkan antara agensi itu dengan klien, atau yang menghubungkan antara klien dengan agensinya. Apa nama posisi tersebut, atau apa nama pekerjaan tersebut? Itu pertanyaan nomor 1. Silakan dijawab di kolom komen. Kita lanjut. Nomor 2 ada namanya creative brief. Jadi creative brief ini sebenarnya adalah lanjutan dari marketing brief yang tadi. Kalau marketing brief itu memberitahukan atau memuat informasi tentang semua yang perlu diketahui tentang produk dan perusahaan ya, produk dan juga dari perusahaan itu, maka creative brief ini lebih condong ke bentuk iklannya seperti apa. Dan creative brief ini akan menjadi tanggung jawab dari bagian kreatifnya di agensi tersebut. Ya, dari bagian kreatifnya di suatu agensi. Oke, strategi didefinisikan dengan jelas untuk menstimulasi tujuan yang besar dan seterusnya. Silahkan boleh dibaca sendiri ya. Rangkuman strategi itu menjadi hidup dan memberikan pandangan yang penting bagi tim kreatif. Jadi ada kreatif tim di dalam suatu agensi. Biasanya ya, bukan berarti kalau kita orang manajemen gitu terus kita nggak bisa masuk di kreatif tim. Tidak sama sekali. Bukan berarti tidak begitu ya. Jadi kalau memang kalian punya kemampuan untuk masuk di creative team, ya pasti bisa. Tapi pada umumnya itu ditempati oleh orang-orang yang mempelajari tentang content writing dan juga tentang desain-desain iklan, jadi gambar ataupun mungkin video dan seterusnya. Ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Of course you can, if you learn. Oke, kita lanjut dulu ya. Tujuannya dari creative brief ya. Aspek pertama yang paling penting untuk merumuskan strategi periklanan adalah sasaran atau tujuan, seperti yang sudah dibilang tadi. Tujuan itu tergantung pada apa yang diinginkan atau ingin dicapai oleh klien tersebut. Misalnya,
membangun kesadaran pada suatu merek. Jadi misalnya ini produk baru. Produk baru itu kan nggak bisa kamu langsung mau ada retensi atau kesetiaan, loyalitas ya. Tentunya harus membangun kesadaran bahwa ada loh produk ini, ada loh produk apa ya, HP yang baru ini. Jadi itu harus diperkenalkan dulu. Atau tujuan yang lainnya, mengkomunikasikan informasi atau membentuk perilaku atau mungkin membangun persepsi atau mungkin untuk meningkatkan loyalitas dan seterusnya. Masalah pemasaran misalnya ditemukan setelah dilakukan analisis SWOT, target audience sama kayak tadi juga. Keuntungan kunci atau ide pesan utama. Nah, ini penting sekali. Keuntungan kunci atau ide pesan utama. Satu ide tunggal akan selalu diingat target setelah melihat iklan. Jadi, seperti ini. Maksud dari nomor 4 ini akan kita bahas selanjutnya. Tapi, untuk saat ini, keuntungan kunci atau pesan utama. Sebaiknya dalam suatu iklan itu hanya ada satu pesan utama. Kenapa? Kenapa nggak boleh 2? Kenapa nggak boleh 3 dan seterusnya? Karena otak manusia itu terbatas. Kalau hanya satu saja pesan yang disampaikan, kita akan lebih mudah mengingat dibandingkan ada beribu-ribu pesan yang disampaikan dalam satu kali kesempatan. Iklan, misalnya iklan TV ya. Iklan TV itu kan nggak panjang, 30 detik doang. Jadi ada satu pesan utama. Dari satu pesan utama itu, misalnya ya, mie lemonilo. Mungkin kalian sering lihat tadi iklan mie lemonilo. Pesan utamanya apa? Pesan utamanya ya dia mie yang katanya alami ya, kalau tidak salah. Mie yang alami, yang tidak banyak bahan pengawet. Nah, yang lainnya dari iklan tersebut itu membantu untuk menjelaskan si nilai utama atau pesan utama dari mie lemonilo ini. Oke, jadi ada ide-ide penunjang yang lain. Dan nomor 5 ada alasan konsumen untuk percaya. Ada benefit yang didapatkan oleh konsumen kalau mereka menggunakan atau mengkonsumsi produk kita. Kelewat. Ada gaya dan tone juga yang harus diatur. Jadi membuat iklan itu nggak sembarangan, tergantung dari apa keinginannya si konsumen ini. Tone-nya dia pengennya seperti apa? Mungkin produknya mie lemonilo, tapi yang target marketnya itu keluarga ya. Target marketnya keluarga. Tapi kamu salah menggunakan tone di situ. Misalnya tone yang digunakannya yang iklan yang digunakan di situ malah ditunjukkan orang kantoran yang sangat serius dan lain sebagainya. Sepertinya tidak cocok untuk dipasangkan dengan si mie lemonilo ini. Ya, karena target marketnya mie lemonilo adalah keluarga-keluarga, misalnya keluarga kecil kayak atau keluarga muda dan seterusnya yang masih bisa mengkonsumsi mie seperti itu. Oke, jadi harus tepat juga menentukan tone-nya. Terus dampak juga yang diharapkan atau pengaruh yang diharapkan melalui periklanan dari halayak pasaran dan bagaimana iklan ini dapat meyakinkan konsumen. Kita lanjut. Ini masih dengan yang saya bilang tadi ya, kampanye iklan yang efektif sangat berperan dalam pencapaian pangsa pasar, pangsa pikiran, mind share, dan pangsa pasar atau market share. Kampanye iklan yang efektif merupakan kampanye periklanan yang didasarkan pada satu tema besar saja. Tema besar ini dikenal dengan what to say-nya sebuah iklan atau inti dari pesan. Setelah ini kita akan lihat ada apa saja sih what to say-nya itu. Ini dia, ada 7 message strategies yang dikenal. Ini saya ambil sumbernya dari Belch and Belch tahun 2003, Advertising and Promotion. Jadi ada 7 message strategies di situ. Yang pertama generic message, terus preemptive message, unique sense proposition dan seterusnya. Kita lihat satu persatu langsung ya. Generic message itu artinya dia menyampaikan pesan langsung atau fitur asli atau keuntungan asli yang didapatkan dari si produk ini, without making a claim of superiority over a rival brand. Jadi nggak ada dia klaim saya lebih hebat dari brand A dan brand B. Kita lihat contohnya, misalnya yang ini, Samsung apa ini? Samsung Galaxy S6
dia katanya tahan air. Jadi itu yang disampaikan di iklannya, dengan ada mencontohkan ini ada gambar-gambar air yang kena di Samsung tersebut. Jadi dia hanya menyampaikan fakta yang dimiliki oleh Samsung. And then this one, new BMW 3 series. Jadi di sini dibilang easy on the eye, easy on your tax return. Artinya easy on the eye itu ya dia keren, tampilannya keren, dan dia juga tidak terlalu mahal, sehingga tax returnnya itu tidak terlalu banyak yang harus dibayar oleh si konsumen atau penggunanya ini. When to use generic message? Kapan sih menggunakan generic message? Kalau intentionnya atau keinginan kalian itu adalah mengeducate audience, ya. Terus ada preemptive message yang kedua, claim about the brand before a rival brand uses the claim. So the rival brand cannot use the same claim as a point of difference. Jadi kalian mengungkapkan suatu klaim terhadap produk kalian lebih dahulu dari rival, supaya si rival itu tidak bisa menggunakan klaim tersebut lagi sebagai POD-nya atau point of difference-nya. Misalnya contohnya ini, world's thinnest and lightest business class notebook. Ya, sangat spesifik di situ. Jadi dia mengklaim, HP mengklaim bahwa laptop ini adalah laptop paling thinnest and lightest di business class notebook di dunia, ya. Terus nomor 3 ada what to say-nya ya, unique selling proposition. Unique selling proposition maksudnya di sini dia menjual hal yang unik atau benefit dari produk tersebut. For example, this one. Introducing the first deodorant proven to leave no white marks. Jadi dia katanya Dove ini memperkenalkan first deodorant yang terbukti tidak meninggalkan bekas putih gitu. Bekas no white marks on 800 colors. 800 colors itu maksudnya no white marks di bajunya ya. Di bajunya. Misalnya kan kalau pakai baju terus pakai deodoran gitu ada white marks yang nempel di baju tersebut ya. Jadi si Dove ini mengklaim bahwa manfaatnya dari dia adalah tidak meninggalkan berkas-berkas tersebut atau becak tersebut. Nah, my second question yang silakan dijawab juga di kolom komen. Menurut kalian apa dong bedanya si unique selling proposition message sama preemptive message? Menurut kalian apa? Atau bagaimana cara membedakan mereka berdua? Oke, silakan ditulis jawaban kalian, pendapat kalian di kolom komen. Yang keempat ada positioning message. Positioning message itu seeks to create a favorable impression of the brand, product or service in the minds of customer. Jadi mereka ingin memposisikan produk tersebut atau brand tersebut dengan berbagai macam cara, sehingga konsumen akan menyukai produk tersebut. Ada berbagai macam tipe dari positioning. Ada by product features, service features, quality, price, personality, social status, dan seterusnya sampai ke service user. Nah, di sini ada 3 gambar. Berikut ini ada 3 gambar dari 3 contoh dari positioning, tipe positioning message. Ini menjadi pertanyaan ketiga yang coba tolong dijawab lagi di kolom komen. Untuk gambar pertama ini, dia sudah ada jawabannya ya. Positioning by product benefits. Positioning by product benefits. Jadi dia menunjukkan benefitnya. Benefitnya adalah untuk skin perfection. Bagaimana dengan yang ini? Gambar tentang produk Galaxy S6 Edge Plus. Sama yang ini, what is it? Garnier Ultimate Blends. Sama yang ini, Galaxy S3. Oke, jadi silahkan menurut kalian 3 produk ini
Galaxy S6, Garnier Ultimate Blends sama Galaxy S3 ini masuk di tipe positioning yang mana? By product features, service quality, price, personality, social status. Kita lanjut ke brand image message. Kalau brand image message ini, jadi pesan pengiklanannya itu emphasize the brand and usually uses visuals. Jadi biasanya dia hanya menggunakan image, jarang menggunakan kata-kata, jarang menggunakan huruf di situ. Ini cocok untuk yang brand yang udah kuat, brand yang udah punya brand equity yang tinggi, atau luxury products atau beauty products. For example, this one, Rolex. Kamu hanya perlu meletakkan jamnya sama logonya Rolex, udah. Atau mungkin ini ada jenisnya, Oyster Perpetual 39. Hanya seperti itu saja orang sudah tahu bahwa itu adalah jam yang berkualitas dari Rolex dan mahal tentunya. Resonance message. Kalau resonance message ini menarik, dia menggunakan statement atau phrases yang kena sama audiens atau yang bakal dimengerti sama audiens. Jadi the message appear to speak on behalf of the audience. Jadi message-nya kayak terdengar seperti bukan saya yang mempromosikan, oh ini adalah produk yang sangat bagus. Misalnya Lemonilo itu produk yang tanpa bahan pengawet, sehat, alami dan seterusnya. Tapi di sini adalah kebalikannya. Terdengar seperti si konsumen itu yang berbicara. Contohnya seperti ini, I want to buy my own place. Terdengar seperti konsumen kan yang berbicara, padahal ini adalah iklan dari si saving and investment monitoring. Sama juga dengan yang ini. Compromise is not my style. Padahal ini adalah iklannya si alat catok ini. Berarti alat catok ini membantu. Alat catok ini akan membantu si cewek ini untuk mendapatkan rambut yang lurus. Sehingga dia tidak perlu berkompromi dengan rambut yang kacau setiap hari. Ya, seperti itu. Jadi kalau cewek ini dia mungkin membutuhkan kayak menceritakan bahwa dia membutuhkan rumah. Jadi si saving monitor ini yang sebenarnya mengiklankan hal tersebut. Dan yang terakhir ada effective message. Kalau effective message itu dia menciptakan feeling, menciptakan feeling based response. Ada macam-macam feeling, love, fear, anxiety, sexual attraction, happiness, joy, shock, sorrow, dan lain-lain. For example, this one. Ya, jadi kan di sini kayak timbul rasa empati dari kita. Terus juga ini. Jadi ada beberapa contoh lainnya. Oke, jadi silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi di kolom komen. Dan jangan lupa selain itu juga tuliskan, jadi ini pertanyaan atau tugas yang keempat yang harus dijawab di kolom komen juga. Tuliskan apa saja pelajaran yang kalian mengerti dari sini, itu yang keempat, atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari sini, atau pertanyaan jika ada yang tidak kalian mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan. Oke, I guess that's all. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.